Saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Legenda Tangkuban Perahu. Ribuan tahun yang lalu, tanah Parahyangan dipimpin oleh seorang ratu dan seorang raja yang hanya memiliki seorang putri. Putri itu bernama Dayang Sumbi. Dia sangat cantik dan juga cerdas. Pada suatu hari, saat sedang menenun di halaman istana, Dayang Sumbi pusing dan marah. Benang pintalannya berkali-kali jatuh. Saat jatuh yang kesekian kalinya, Dayang Sumbi bersumpah, jika ada yang menemukan benang tersebut dan mengasihkannya, maka akan menikahinya. Setelah kata sumpah itu diucapkan, tiba-tiba datanglah seekor anjing sakti yang bernama Tumang. Ini bukan anjing biasa, tapi ini anjing dari jelmaan dari manusia yang bisa berbicara dengan Dayang Sumbi. Mau tidak mau, Dayang Sumbi sesuai dengan sumpahnya, dia menikahi dengan Tumang. Dayang Sumbi dan Tumang hidup berbahagia hingga mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Sangkuriang. Pada suatu hari, Sangkuriang dan Tumang disuruh oleh ibunya untuk mencari hewan untuk keperluan pesta. Tapi setelah beberapa lama mencari, Sangkuriang tidak menemukan hasil. Sangkuriang hampir berputus asa. Tapi Sangkuriang tidak ingin mengecewakan ibunya. Akhirnya Sangkuriang mengambil keputusan. Dia membunuh Tumang dan menyerahkan dagingnya kepada ibunya. Saat acara pesta selesai, Dayang Sumbi menanyakan keberadaan Tumang. Awalnya Sangkuriang takut, tapi akhirnya dia mengaku pada perbuatannya. Dia telah membunuh Tumang dan menyerahkan dagingnya. Dayang Sumbi tidak bisa menahan emosi. Dia langsung memukul Sangkuriang hingga mengeluarkan darah. Atas perbuatan itu, Dayang Sumbi diusir dari kerajaan oleh ayahnya. Sedangkan Sangkuriang setelah dewasa, dia pergi mengembara untuk mempelajari dunia luar. Singkat cerita, beberapa tahun silam, Sangkuriang sedang berburu di hutan. Dia melihat seorang wanita yang sangat cantik, tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah ibunya. Sangkuriang langsung tertarik. Mereka tidak saling mengenal bahwa itu adalah ibu dan anaknya. Sehari sebelum pernikahan, Dayang Sumbi melihat bekas luka di kening Sangkuriang. Dayang Sumbi sadar itu adalah anaknya. Dayang Sumbi berusaha untuk menggagalkan pernikahan dengan Sangkuriang. Akhirnya dia mengajukan sebuah persyaratan, yaitu untuk membuat perahu dan mengubah sungai menjadi bendungan. Sangkuriang menyetujui ke persyaratan tersebut. Dia membuat bendungan dan membuat perahu, dibantu oleh makhluk gaib. Semua itu harus selesai dalam satu malam sebelum matahari terbit. Melihat pekerjaan Sangkuriang yang hampir selesai, Dayang Sumbi berdoa agar merintangi pekerjaan Sangkuriang dan mempercepat datangnya matahari. Keajaiban terjadi. Matahari datang lebih cepat dari biasanya, dan Sangkuriang pun sadar bahwa dia telah ditipu. Sangkuriang marah. Dia menendang perahu buatannya, melempar jauh dan jatuh dengan posisi terbalik. Kemudian perahu itu membentuk menjadi gunung, dan gunung tersebut dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu.